Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. Saya berkuliah di Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya sudah membuat PowerPoint yang telah saya buat mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. NIM saya 19104168990. Dosennya Pak Adi Mursalin, SEMM. PowerPoint yang saya buat itu tentang manajemen distribusi internasional. Berikut PowerPoint-nya. Manajemen distribusi internasional. Saluran pemasaran antara satu dengan bagian lainnya merupakan satu kesatuan yang saling bergantung sehingga membentuk sistem saluran pemasaran atau marketing channel system. Saluran pemasaran mempunyai andil dalam menyampaikan barang ke konsumen, yaitu sebagai agen bagaimana perantara pemasaran bernegosiasi atas barang milik produsen dengan konsumen. Anggota saluran distribusi. Yang pertama ada distribusi tidak langsung, agen. Perusahaan manajemen ekspor atau PME Export Management Company adalah suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Yang kedua, agen ekspor perusahaan atau manufaktur ekspor agen, AEP. Agen ekspor perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Yang ketiga, Asosiasi WEBB Pomer. Asosiasi ini didirikan oleh produsen-produsen Amerika Serikat. Anggota asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagai informasi, melakukan riset pemasaran, dan lain-lain. Yang keempat, agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Agen komisioner ini bertindak mewakili pedagang luar negeri atas pembelian produk-produk tertentu. B. Pedagang perantara. Pedagang perantara memiliki hak atas produk dan melakukan hubungan dagang dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara pedagang perantara satu dengan pedagang perantara lainnya dalam kaitannya dengan barang tersebut. Ada beberapa jenis pedagang perantara antara lain. Yang pertama, 1. Pedagang ekspor. Pedagang ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hak atas produk tersebut. Yang kedua, koperasi pengekspor atau cooperative exporters. Koperasi pengekspor adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk pendistribusian produk-produk ke luar negeri. Yang ketiga, pemasok ekspor atau ekspor vendor adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan produk dengan kualitas rendah atau yang jumlah produksinya berlebihan untuk dijual kembali ke luar negeri. Kedua, ada distribusi langsung. Yang A, distribusi langsung melalui agen. Dalam pendistribusian langsung, perusahaan dapat bekerja sama dengan agen perantara di luar negeri yang mana agen ini tidak memiliki hak atas barang tersebut. Ada beberapa macam, antara lain perwakilan agen atau sales representatif. Kegiatan sales representatif ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut dan komisi didapat dari penjualan. Agen pembelian atau purchasing agent. Agen pembelian ini kadang disebut juga dengan pembeli barang untuk diekspor. Ada juga pialang ekspor atau ekspor broker. Tugas dari pialang ekspor adalah mempertemukan pembeli luar negeri dengan penjualan lokal. Pialang ekspor ini tidak memiliki hak atas barang dan tidak ikut serta dalam tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Yang keempat, ada saluran distribusi milik perusahaan. Nah, salah satu alternatif untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Yang kelima, ada pasar kelabu atau grey market. Grey market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk pasar internasional, di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Yang B, ada keputusan desain saluran.
Dalam menentukan saluran pemasaran, produsen harus bisa memilih saluran apa yang ideal dan praktis. Berikut beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mengambil keputusan desain saluran yang tepat. Antara lain, yang pertama, menganalisis kebutuhan konsumen. Yang kedua, menentukan tujuan saluran. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif utama. Ada 3 strategi dalam menentukan jumlah perantara pemasaran, antara lain. Yang pertama, ada distribusi intensif. Adalah strategi yang dilakukan anggota pemasaran dengan cara menyimpan sebanyak mungkin stok produk di toko dengan maksud produk tersebut harus tersedia dimanapun dan kapanpun konsumen menginginkan, misalnya rokok, air mineral, permen, dan lain-lain. Yang B, distribusi eksklusif. Adalah strategi di mana perusahaan sengaja membatasi jumlah perantara yang menangani produk. Perusahaan memasarkan produknya hanya ke beberapa penyalur dengan maksud untuk meningkatkan nilai eksklusif produk mereka. Yang C, distribusi selektif. Penggunaan lebih dari satu tetapi tidak keseluruhan perantara yang mau menjual produk perusahaan. Distribusi selektif ini berada di antara distribusi eksklusif dan intensif. Yang keempat, mengevaluasi alternatif utama. Nah, tahap ini berikutnya adalah mengevaluasi alternatif dari hasil identifikasi berdasarkan kriteria ekonomi, kendali, dan cakupan. Yang kelima, pemilihan anggota saluran. Setelah perusahaan meninjau dan memilih sistem saluran, selanjutnya perusahaan mengimplementasikan sistem saluran. Nah, di bagian ini ada 3 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan anggota saluran pemasaran internasional. Yang pertama, kegiatan keuangan. Perusahaan membutuhkan tanggung waktu yang cukup lama, tenggang maksudnya, untuk mencapai tahap kedewasaan dalam pemasaran internasional. Yang B, jaringan dan hubungan yang baik. Di beberapa negara, kegiatan bisnis dijalankan berdasarkan hubungan pribadi. C, komitmen dengan bisnis lain. Perusahaan harus mengumpulkan informasi mengenai anggota saluran pemasaran internasional tentang komitmen anggota pemasaran dengan bisnis lain. Yang keenam, pengendalian anggota saluran. Hilangnya kendali atas produk dalam proses pendistribusian kepada anggota saluran pemasaran mungkin sudah menjadi konsekuensi dari produsen walaupun dalam pasar domestik sebagian kendali diberikan ke anggota salurannya. Nah, jenis-jenis channel power itu antara lain, yang pertama ada kekuatan koersif. Kekuatan koersif berupa ancaman dari produsen untuk menarik sumber daya atau menghentikan hubungan kerjasama dengan anggota saluran. Yang B, ada kekuatan penghargaan. Kekuatan penghargaan merupakan penawaran ekstra dari produsen kepada konsumen sebagai wujud penghargaan atas keberhasilan melaksanakan fungsi tersebut. Yang C, kekuatan resmi. Kekuatan resmi ini berupa kontrak yang dibuat produsen untuk anggota saluran bahwa produsen adalah pemimpin yang resmi. Yang D, kekuatan acuan. Produsen sangat dihormati sehingga anggota saluran merasa bangga bekerja sama dengannya. Sekian dan terima kasih. Itu saja PowerPoint yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.